Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin arsyadakumullah, mengulangi materi hari Senin yang lalu tentang upacara pemakaman jenazah. Jadi saya tuntaskan sekalian, tuntas dalam artian sebatas kemampuan saya, bahwa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jenazah itu kalau meninggal dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikubur. Cetok, welo-welo. Tapi yang terjadi di masyarakat, dimandikan iya, dikafankan iya, disolatkan nunggu situasi dan kondisi. Artinya diselani dulu dengan atur panuwun dari keluarga, mengucapkan banyak-banyak terima kasih Anda telah bertakziah dan seterusnya. Kemudian ada kemarin saya singgung sambutan dari ketua RT dan seterusnya. Ini masalah muamalah. Ini masalah muamalah, saya pertegas, ini masalah muamalah. Selama tidak ada larangan, ya silahkan dilaksanakan. Selama tidak ada larangan, berangkat dari satu kaidah. Kata orang Jawa, ini masalah kelumrahan.
Yes, umume ngono ya monggo lah begitu. Tapi kalau ini berangkat dari, maaf ya, masa di sujani terus di kafan terus dicalatke ya, terus dikubur, apa tidak wagu? Ini yang saya mau singgung ini. Apa tidak seperti jangan tumpang tanpa karak? Ini punya anak-anak tadi masak tumpang, aku kalikan itu. Kalau berangkat dari persoalan yang kedua ini, sampean madhep rono, aku tak madhep rene. Di mana letak al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina? Di mana? Sudah sempurna loh Islam itu. Artinya kalau saya gambarkan, jangan tumpang tadi ya pedese, asine, sedepe pas. Mbok tambah ya tambah asin. Mbok tambahi lombok, cah cilik gebes-gebes. Fa inna khairal hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk atau jalan atau aturan yang paling bagus itu aturan Rasulullah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sementara kelumrahan itu buatan manusia. Sementara sekali lagi kalau sebatas kelumrahan ya silahkan. Tapi kalau ada perasaan tanpa ditambah dengan kelumrahan tadi, ada sesuatu yang kurang di dalam upacara pemakaman ini, ya sadar tidak sadar, kita mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum itu belum sempurna. Ini saja mungkin ada yang ojo meneng wae, ojo gur menteleng itu aku ya wedi to ya. Silakan melakukan hal yang seperti ini itu sedikit banyak meskipun tidak terlalu membebani, itu menentang arus. Itu menentang arus. Anu ku sing dadi protokol sapa? Bahkan di masyarakat saya itu ada upacara pemakaman tuh. Yang pertama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya silakan. Tapi dengan keyakinan ini tidak etbak kepada Rasulullah. Tidak etbak. Sing protokol sapa? Jangan ojo kayak kurang luas. Sing mewakili keluarga sapa? Ya tuh, Pak Lurah iso rawuh para iso alhamdulillah Pak Lurah dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang nyerempet very koloso kata bapaknya Mbak Mega itu.
doa penutup. Doa penutup. Ya kelumrahan silakan. Tapi membawa doa itu. Seakan-akan kalau upacara itu tidak ada doa, berarti wong sing mati ki ora didongake. Termasuk nanti ya sisan gawe ya. Wani dadi mandan. Itu akad nikah itu ya mulai dengan khutbah nikah. Silakan orang lain, silakan wali calon temanten perempuan. Sudah selesai, silakan pakai bahasa Indonesia, silakan pakai bahasa Arab. Masih apa enggak Abu Khalid? Mantu pemilu ya. Antum mantu pemilu. Dua. Masih hafal tak? Saya nikahkan itu. Lali sebenarnya ngapal kemenan. Sudah selesai doa. Itu masru'. Sudah selesai membaca talak ini administratif. Nah kemudian justru sering-sering orang menganggap gongnya itu setelah selesai akad nikah, yaitu tausiah dari Ustadz Kiai Haji. Nanti saya singgung insya Allah, tapi saya ngangkat persoalan sangat sederhana. Sangat. Ya tadi dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikubur. Selesai. Bahkan dalam perang Tabuk gitu ya. Salah seorang di antara, saya lupa namanya, insya Allah lain kali saya ingatkan. Salah satu dari 30.000 pasukan Rasulullah itu meninggal dunia. Jelas mati syahid secara lahiriah dan insya Allah itu sahabat Rasulullah. Beberapa orang beliau bangunkan dari istirahat yang sangat mahal karena seharian berjalan mengarungi padang pasir di musim panas. Beberapa orang saja. Dan dikubur dan selesai, dan Rasulullah istirahat, para sahabat tidak terusik karena adanya kematian itu, dan persoalannya selesai. Bismillah. Artinya wasiat kepada keluarga kita itu mesti sok nek aku mati gitu. Kalau Abu Bakar As-Siddiq ya, nanti kamu kubur saya di samping Rasulullah. Jelas orang yang paling dekat dengan beliau. Beliau adalah orang yang paling dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempat pemakaman Rasulullah itu di rumah tempat tinggal
putri beliau Aisyah, nanti kamu kuburkan saya di samping makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini wasiat. Dan dilaksanakan, nggak ada persoalan. Umar Ibnul Khattab, ya bahasa orang meri ya, tempatnya juga masih ada, dalam keadaan mengalami luka parah karena tusukan Abu Lu'lu'ah. Dia berpesan kepada putra beliau Abdullah bin Umar, kamu minta izin kepada Aisyah. Bahasanya minta izin, ini rumah dia. Bagaimana kalau saya dikubur di tempat di mana Rasulullah dan Abu Bakar, dua orang pendahulu saya, dikuburkan di sana. Aisyah menjawab, sebetulnya masih ada satu tempat dan ini saya sediakan untuk saya. Tapi berhubung yang meminta itu Umar Ibnul Khattab, orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah, orang yang sangat dicintai oleh bapak saya mengalah untuk dikubur di sana. Sudah sering ini saya angkat ya. Sejak itu Aisyah itu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sudah nggak berani lagi lepas jilbab, tetap memakai busana muslimah meskipun berada di rumah sendiri. Mengapa? Ada orang asing dan sudah meninggal, namanya Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ini soal wasiat, silahkan berwasiat pada keluarga. Di antaranya ya kalau bisa ya, ini kok ora iso ngopo lah gitu loh. Saya dimandikan, dikafankan, kemudian orang yang takziah dipersilahkan untuk mensolatkan jenazah saya. Atau kalau suasana rumah memang sempit, tidak memungkinkan, ya disolatkan di masjid. Habis itu dibawa ke pemakaman muslim. 5 apalagi 10 tahun yang lalu masih merupakan sesuatu yang asing, tetapi alhamdulillah sekarang di mana-mana ada pemakaman muslim. Berani apa enggak? Ya jawaban dewe ning jero ati gitu loh. Tapi siapa yang mau melestarikan sunnah ini, siapa? Sehingga terkesan bahwa prosesi pemakaman itu harus melalui proses atur pambagya, proses asung bila sungkawa, proses doa, baru pemberangkatan jenazah ke kuburan. Orang tidak paham lah, Pak Kiai ya ngono kok. Oh, itu penghematan besar lagi, orang nyewa teratak. Nah, nguyu ora. Orang nyewa kursi, orang nyewa sound system, orang nyewa wulangane wong liya, kecuali yang saya lakukan ini saya usahakan bisa ketemu pas dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyambung ora? Nah, yang kedua ini ya, yang kedua. Saya sok begitu ya, sok. Diminta untuk ngisi taklim di ya
di satu tempat, kadang-kadang 2 hari, kadang-kadang 2 hari 2 malam nginep di sana. Kadang-kadang sampai 5 hari, kadang-kadang bahkan sampai 1 pekan. Di antara yang saya sampaikan kepada takmir yang mengundang saya, ya saya siap. Cuma saya ada permintaan, Pak Ustadz, kalau Allah takdirkan saya ngisi di sana, kemudian saya dipanggil menghadap ke hadirat Allah. Jangan Ustadz, jangan. Sing dinyawa ki sapa? Ini bahasa spontanitas. Kalau saya katakan tiba-tiba kematian mendadak, ya. Saya meninggal gimana? Bingung dia ya. Udah kok di ambil contoh, saya ada misi di Buntan, ya. Ibu kota Kalimantan Timur masih Samarinda masih berat. Wah, ngono nyewake pesawat terus pakate piro. Nah, akhirnya saya timbali. Saya minta Anda mau mengurusi jenazah saya dan Anda makamkan di tempat di mana Anda semua tinggal. Gitu, Ustaz. Iya. Keluarga pun juga saya ingatkan. Keluarga pun juga saya ingatkan. Ini 50% saya pulang kembali ketemu dengan kamu, 50% enggak kembali. Tapi ya maaf ya kalau saya pamer ibunya anak-anak. Ya enggak kembali kan sebentar lagi nanti juga ketemu. Jadi optimis gitu. Jadi kalau saya meninggal di sana, saya minta dikubur di sana. Dan kamu tidak usah menziarahi kubur saya di mana saya dimakamkan. Nah ini pendapat ini saya dasarkan kepada Bismillah. Beberapa pendapat yang diangkat oleh Dr. Said Ali bin Wahf Al-Qahtani tentang jenazah sudah pernah kita kaji di taklim malam Sabtu. Aku lali, mungkin lu ya lali ya. Judulnya orang yang meninggal itu tutfanu fil baladil ladzi mata fihi wala tungqalu ila ghairihi. Orang yang meninggal itu dikubur di daerah, bisa juga di kota, di tempat dia meninggal dan tidak boleh untuk dipindahkan ke tempat lain. Aslinya bukan tempat tinggalnya di Solo Sukoharjo ya. Di Warjo di Mendungan ya gitu. Allah takdirkan keluar Jawa ya, dikubur di tempat di mana saya meninggal. Ini judulnya. Tapi ini judulnya Sholatul Mukmin. Tapi bukan hanya sholat fardu, bukan hanya sholat sunnah, sampai kepada sholat jenazah dan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan jenazah. Dasarnya hadits Jabir bin Abdullah
radhiyallahu anhu maqala lamma kana yaumu Uhud ja'at ammati bi abi litat fanahu fi maqabirona wanata munati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruddu al-qatla ila madji'iha. Ketika bapak saya terbunuh di medan Uhud, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, suasananya ya semrawut ya, sampai kemarin bapaknya Hudzaifah Al-Yaman itu pun terbunuh oleh sesama tentara Islam sendiri. Tapi ini mati dibunuh oleh orang kafir. Datang bibi saya. Ya wallahu alam ya, seorang kakak dari adik perempuan itu memang sangat dekat di hati adik tadi. Suasananya belum teratasi lah, belum terselesaikan, bahwa akhirnya nanti Rasulullah perintahkan gali lubang yang lebar 70 syuhada itu dikuburkan di sana bersama-sama. Nah, ini sebelum itu terjadi datang bibi saya membawa beberapa orang keluarganya untuk dikubur, dimakamkan fi maqabirina, di makam keluarga kami. Sudah diangkat itu jenazah itu. Jenazah yang terkena luka sampai meninggal oleh senjata orang kafir. Nah, ketika itu terjadi fanata munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang di antara penyeru yang diperintahkan oleh Rasulullah meneriaki bibi saya tadi, raddu al-qatla ila madji'iha, kembalikan, jangan dibawa pulang. Jangan dibawa pulang. Akhirnya ya dikembalikan. Riwayat lain dari Abi Daud, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an tadfanu al-qatla fi madji'ihim. Faradatnahum. Rasulullah memerintahkan kepada kalian, wahai Jabir bin Abdullah, bibi kamu, agar bukan paman ya, bapak kamu yang meninggal itu kamu kembalikan, dikumpulkan dengan orang-orang yang sedang dipersiapkan penguburannya karena mati syahid, dan tidak boleh kamu bawa pulang kembali. Muttafaq alaih, rawahul Bukhari wa Muslim. Ada yang ya itu kan jenazah yang mati syahid di medan perang, apa gitu ya, jenazah yang mati syahid di medan perang. Tapi ada lagi riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, lamma mata akhul laha biwatil Habasyah fa humila mim makanihi qalat ma ajidu fi nafsi au yahzununi fi nafsi illa anni wadattu annahu kana tufina fi makanihi. Saudara kandung Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anhu itu Abdurrahman Ibnu Abi Bakar radhiyallahu anhu. Dia punya saudara sebapak, ya, punya saudara sebapak, antara lain Abdullah anak sulung Abu Bakar, Asma binti Abi Bakar itu lahir dari ibu yang lain, namanya masih ingat, Qutailah. Dia juga punya saudara sebapak, lahir dari ibu yang lain, Asma binti Umais, namanya Muhammad. Tapi yang satu kandung itu
Abdurrahman bin Abi Bakar. Abdurrahman bin Abi Bakar itu meninggal setelah Rasulullah wafat, setelah Abu Bakar wafat, di tempat yang namanya Sofah. Meninggal di sana. Sementara Aisyah di Madinah, jadi nggak sempat untuk takziah. Maudhi'um baina Hunain wa Ansabil Haram. Sofah itu tempat yang terletak di antara Hunain. Wa yauma Hunain ajabatkum kasratukum. Nama Hunain ini nama tempat, tapi diabadikan oleh Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 23 24. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirati wa yauma Hunain. Perang Hunain, peperangan yang pertama kali dilakukan Rasulullah setelah Fathu Makkah. Tempatnya Hunain itu saya baca sekitar 26 km dari kota Makkah. 26 km dari kota Makkah. Sementara Sofah itu berada di antara Hunain dan Makkah. Cuma disebutkan kilometernya berapa. Ya, kita ambil tengah-tengah 13 kilometer dari Makkah ke arah timur. Dari Baitul Ma'mur ke Sambon ya gitu ya. Nah, Tosuro kur 11. Dari Ngeladak sampai ke Kartosuro. Saudara Aisyah yang bernama Abdurrahman itu meninggal dan dikuburkan tidak di mana dia meninggal di Sofah tadi, dibawa ke Makkah. Kan ada penguburan, tempat penguburan yang namanya Ma'la. Di sana dikuburkan Khadijah binti Khuwailid Ummul Mukminin radhiyallahu anha, sehingga ada kesan bahwa tempat penguburan ini lebih utama dari tempat penguburan yang lain. Saya ulangi ya. Kematian Abdurrahman itu di sebuah tempat yang namanya Sofah. Sod, fa, alif, ha. Sofah itu terletak di antara Hunain dan Makkah. Dan Makkah ke Hunain itu 26 km. Sehingga tempat di mana Abdurrahman wafat itu sekitar 13 km. Akhirnya dibawa, enggak ada masalah ya, namanya Abdurrahman, anaknya Abu Bakar. Gantian orang memikul jenazah 13 km, enggak ada masalah. Nah, setelah berita itu sampai ke Aisyah, dia sudah meninggal dan dikuburkan di Makkah, apa kata beliau? Ma ajidu fi nafsi au yahzununi fi nafsi. Tidak ada yang lebih membuat saya sedih. Ya, kematian kakak saya jelas itu suatu kesedihan, tapi tidak ada yang membuat saya lebih bersedih dibandingkan illa anni watattu angkanatu fina fi makanihi. Saya mengharapkan agar dia dikubur di mana dia meninggal. Meninggalnya di mana? Di Sofah tadi, dia dikubur di sana, enggak usah ke Makkah. Kesimpulannya begitu. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, oleh Imam Ahmad, oleh Imam Al-Baihaqi, dan disahihkan oleh pakar hadis abad 20 Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Yang pertama soal Uhud, yang kedua soal Aisyah. Lah,
hadis Rasulullah dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala mata rajulun bil madinati mimma wulida biha fasalla alaihi sallallahu alaihi wasallam tsumma qala ya laita mata bi ghairi maulidihi qalu wali madzalika ya Rasulullah innar rajula qala Rasulullah innar rajula idza mata bi ghairi maulidihi wa qisa mim maulidihi ila munqati atharihi fil jannah. Ada orang yang meninggal di kota Madinah, tentu saja sahabat Ansor, Rasulullah masih sugeng. Kemudian Rasulullah mensolatkan jenazah tadi. Setelah mensolatkan, beliau bersabda, alangkah indahnya, alangkah indahnya. Ya karo mantuk-mantuk ora apa-apa. Alangkah indahnya seandainya dia orang yang baru kita sholatkan tadi saya ulangi ya, alangkah indahnya seandainya orang yang sedang kita sholatkan tadi meninggal tidak di tempat dia dilahirkan. Dia dilahirkan di Madinah, alangkah indahnya apabila dia meninggal di Makkah umpamanya. Ini memang perintah untuk merantau. Alangkah indahnya apabila dia meninggal tidak di tempat di mana dia dilahirkan. Artinya tempat meninggal dia dan tempat lahir dia itu berbeda, begitu loh. Jangan lahirnya di Solo, kemudian bekerja di Jakarta, di Cirebon, di Pekalongan, ketika meninggal dibawa pulang. Orang yang meninggal di Madinah kemudian dikubur di Madinah, alangkah indahnya apabila dia meninggal di tempat, bukan di tempat dia dilahirkan. Nyambung ya. Kemudian para sahabat bertanya, wali madzalika ya Rasulullah, mengapa demikian? Jannah yang disediakan oleh Allah kepada dia itu diukur dengan tempat di mana dia lahir dan tempat di mana dia dikubur. Lahirnya di Solo, meninggalnya di Cirebon, jarak antara Solo dan Cirebon itu seberapa? Itu ukuran luas jannah yang disediakan Allah untuk dia. Hadis ini diriwayatkan oleh sebentar. Oleh Imam Al-Baihaqi dan disahihkan oleh diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Kitabul Janaiz Babul Maut bi ghairi maulidihi dan disahihkan oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Waduh. Lahir nang Madinah kok matine nang Madinah. Seandainya dia itu matinya tidak di Madinah, jannah yang disediakan akan seluas sama dengan luas tempat dia meninggal dan tempat dia dilahirkan. Kadang-kadang itu ben jejer karo bapak ibu
Jadi ada bahasa makam keluarga. Itu menyebabkan hadis ini ditinggalkan atau diabaikan atau belum pernah dipelajari. Diperkuat ya. Wa kana Syekhuna bin Bas rahimahullah yaqul hatta lau auso al mayyitu ayyung qala ila Makkah wal Madinah la tufadhu wasiyatu. Kata beliau Syekh bin Bas, guru penulis ini, guru kita Syekh bin Bas berwasiat, sampai-sampai seandainya orang yang meninggal tadi berwasiat, jangankan kuburkan saya di dekat makam bapak dan ibuku, kuburkan saya di samping istriku. Itu kalau saya ingat ini kelingan dagelan Solo, itu siapa namanya itu? Hah? Bagio itu Yogyo lah, apalah aku. Itu loh bapaknya. Ranto di Gudel lah. Ranto di Gudel itu wasiat. So nek aku mati morno mbokmu. Bukan di sampingnya. Morno mbokmu. Gue kono ben iso kelonan. Masya Allah, begitu rembet masalah kematian itu. Masalah kematian. Bukan hanya dia si pelawak, mantan ketua Mahkamah Agung. Bapak salah seorang menteri agama pada masa pemerintahan SBY. Nanti kalau saya meninggal, ya dimandikan mau jadi wong Islam ya. Dikafankan, disolatkan. Ketika dibawa keluar dari rumah itu, iringilah dengan musik klasik kesayangan saya, karangan Beethoven. Oh, ketua Mahkamah Agung ya. Nah, kurang apa gitu? Kurang ngaji. Kurang ngaji. Bin Bas ya, ketua Lajnah Ta'imah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta Saudi. Sampai seandainya orang yang meninggal itu berwasiat agar dikuburkan di Makkah atau di Madinah, ojo dituruti. Janjane sing mati ya ora kokean anggit, justru yang kokean anggit itu yang masih hidup. Ya, kalau saya dikatakan ngeritik, yang ngeritik, tetapi ini perlu difahami. Ada seorang pemimpin pondok pesantren di Solo ya, meninggal. Dari pondok ke kuburan itu kira-kira 100 meter ada. Kuburan Muslim di sana. Tapi dibawa ke Jawa Barat sana. Jawa Barat ya pokoknya atuh dipethek mrene. Waduh. Iki nek iso protes sing mati iki mesti protes. Aja digorono, kuburanku dikubur ana kampung sing aku dilahirke ning kono, berarti jenazah saya itu cuma 100 meter jaraknya dari rumah ke kuburan 100 meter. Kubur saya di sini. Ini Bin Bas. Wa qala al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi, penulis kitab Arba'in, penulis kitab Riyadhus Shalihin, penulis kitab Syarah Muslim, penulis kitab Al-Azkar. Sudah diterjemahkan kalau nggak keliru.
Kama dzakara Al-Albani fi Ahkamil Janais. Al-Albani ini orangnya sangat selektif untuk menerima pendapat para ulama salaf, itu sangat selektif. Kalau tidak benar-benar mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah yang diajarkan oleh para sahabat, beliau nggak mau. Beliau nggak mau. Sehingga beliau ngekeng, ya, mudeng ngekeng lah. Memegang secara teguh, pokoknya nggak ada sholat tarawih lebih dari 11 rakaat. Padahal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, mengapa Rasulullah sholat tarawih 11 rakaat? Karena waktunya habis. Rasulullah memulai ba'da isya, mengakhiri kira-kira setengah jam sebelum subuh, dan masing-masing rakaat itu diterangkan Dr. Abdullah bin Abdurrahman, itu 40 menit. Jadi kalau sholatnya jam setengah 8 tekan jam setengah 4, entek waktunya 11 rakaat. Mau 23 tekan jam 11 awan. Jadi masalahnya sholat malam itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Muhammad Nasiruddin Albani jauh di bawah ilmu beliau. Bukan masalah bilangan rakaat, tapi masalah waktu. Bengi salat tarawih, salat tahajud. Pirang rakaat, 11 rakaat. Pirang menit? Ya, 30 menit. Yang satu ditanya, kamu salat malam? Iya. Berapa rakaat? 4 rakaat atau 5 rakaat dengan witir, berapa? Ya 1 jam saya mengkhatamkan Al-Baqarah dan Al-Imran. Lebih tinggi itu nilainya. Jadi jangan mengejar target rakaatnya kalau Ibnu Taimiyah begitu. Berapa lama Anda berdiri? Nasiruddin Albani itu enggak, kan hadis Rasul itu 4-4-3. Padahal beliau berada di Saudi Arabia itu dalam rangka mencari suaka politik dari pemerintah Suriah. Hafid Asad, bapaknya Bashar Asad itu. Ini sudah mapan kiai, kira-kira begitu ya. Kita berpegang pada pendapat Imam Ahmad bahwa Qiyamul Lail itu 23 rakaat. Enggak, nanti hati istirahat lagi. Akhirnya ya supaya sesuatu yang sudah established, yang sudah mapan di Saudi itu tidak terusik, ya saya minta Anda diam, ojo omong. Jangan bicara masalah din maksudnya. Atau ya silakan tinggalkan Saudi. Akhirnya ditinggalkan betul. Jadi suatu yang hebat ya kalau sampai Al-Albani mengambil pendapat An-Nawawi. An-Nawawi itu mazhabnya Syafi'i. Apa? Wa idza awsa bi ayyun qala ila baladin akhar la yufadhu wasiyat tahu fa innan naqla haramun alal madhabis sahihi al mukhtari alladzi qalahul aktsarun wasarhabihil muhaqqiqun. Apa kata beliau? Apabila dia yang meninggal tadi berwasiat untuk dikubur di luar, di tempat dia tinggal, berwasiat ya biasanya dikubur di tanah kelahiran dia, padahal Jakarta dengan Solo. Apabila dia berwasiat agar dipindahkan, maksudnya dikubur di tempat akhir, tidak boleh dilaksanakan wasiatnya. Sesungguhnya mengubur jenazah
di luar tempat dia meninggal, di luar kota, luar daerah tempat dia meninggal, alal madhabis sahih, menurut pendapat yang benar, itu haram. Itu haram. Dan inilah yang dipilih oleh kebanyakan para ulama salaf dan para muhakkikun. Ya mungkin persoalannya ya pemerintah Solo itu pemerintah hurik ya. Dalam soal jenazah itu huriknya ngapa? Nek wong mati ora kena dikubur ning Solo. Harus dikubur di luar Solo lah gitu. Ya termasuk yang saya ketahui kuburan Praci itu di wilayah Sukoharjo. Tapi pemilik tempat penguburan itu baik yang sebelah timur jalan, sebelah barat jalan, itu Pemkot Surakarta. Padahal tempatnya di Sukoharjo, mamanya begitulah. Dalam hal ini, lakukan dikubur neng Solo, dikubur neng endi kan begitu ya. Nah, dikubur layakannya ya silakan. Pilih ke Danyung, pilih ke, tapi yang paling dekat lah, atau ke Praci atau ke sana itu mana itu? Wonoloyo, nah silakan. Atau kita pilih tempat penguburan Muslim. Ada lagi, jadi saya kurang setuju ada salah seorang ustadz senior di Ngeruki namanya Ustadz Muhammad Husnan. Itu termasuk orang yang ahli hadis. Itu dekat dengan Allah yarham Dokter Tunjung itu. Nah ketika dia meninggalnya di Ngeruki. Dari rumah ke penguburan itu kira-kira 100 meter tekan. Dikuburnya malah di Piskarima sana lah gitu. Ya. Tujuannya sing mati ki ora iso protes. Kalau protes seperti ini. Atau persoalannya lain. Jenazah dikubur orang Solo, kerja di Jakarta, meninggal di Jakarta. Dikubur di Jakarta. Itu dengan dikubur di Solo dengan menggunakan pesawat. Cerita mereka bahwa Allah betul apa tidak. Orang Solo kerja di Jakarta, meninggal di sana, dikubur di Jakarta. Dengan dikubur di Solo dengan menggunakan pesawat, asal jangan Sriwijaya ya. Ya nggak apa-apa. Itu lebih murah. Namun pertimbangannya lebih murah itu. Tapi itu pun juga apa Bogor nggak ada, apa Depok nggak ada, apa Jatinegara nggak ada, apa nah ke sana. Sangat mudah. Jadi cerita-cerita jamaah haji yang melakukan haji sebelum ada pemberangkatan haji dengan pesawat, jadi pakai kapal, perjalanan 12 hari, baru 2 hari atau 3 hari dari Jeddah, atau 2 hari 3 hari dari Semarang, Tanjung Perak, meninggal. Ya sudah, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dimasukkan ke laut dengan dibanduli. Ini berdasarkan rujukan kepada kitab-kitab salaf tentu saja. Jadi kalau peristiwa hangat tentang Sriwijaya yang akhirnya hilang di Kepulauan Seribu tadi, bahwa ada tim Sarada dan seterusnya yang mungkin ingin mencari kotak hitamnya, ingin menyelamatkan benda-benda berharga yang masih bisa diselamatkan, ada uang dan lain-lainnya. Ketemu jenazah diselamatkan sekalian, ya silahkan.
Tapi kalau sudah 1 pekan, bahkan 10 hari ora ketemu, kok isih digoleki terus. Maksudnya dalam persoalan ini memang maaf ya, kok maaf, saya harus berani mengatakan pengaruh pola pikir orang-orang barat kepada jenazah, kepada kita, kepada umat Islam Indonesia itu memang sangat besar. Itu memang sangat besar. Kalau orang meninggal di kapal kemudian disolatkan, setelah dimandikan dan dikafankan dibuang ke laut, lah ini rasa disalatke langsung masuk laut mbok uwes. Maksud saya kalau dia ketemu masih dalam keadaan utuh, apalagi kalau sudah rusak, sudah nggak bisa dikenali lagi. Petugas memahami namanya A karena DNA-nya. Itu malah gawe rekoso sing mati itu. Apalagi yang hidup. Aduh. Ternyata jenazah ini sudah seperti ini. Sudah seperti ini. Kalau Islam tadi dimandikan, dikafankan, disolatkan, belum rampung. Hanyut di sungai ya sudah. Bahkan ada salah seorang di antara aktivis taklim Baitul Ma'mur, siapa namanya? Hah? Siapa? Ferry. Pernah nemui saya. Ini pemain PSIS loh. Ustadz gimana ya? Satu kalau latihan tuh mesti ninggalkan sholat asar. Artinya nggak bisa jamaah. Bahkan kadang-kadang kalau maghribnya itu jam 5:30, maghrib saya juga keter lah gitu. Apa? Ingat itu dicegat di situ, kemudian ditemui lah. Ya saya jawab dan jawaban saya tidak saya terangkan, tapi akhirnya metu itu. Dan akhirnya membawa anaknya ke pantai Samas dan akhirnya ya kena ombak, ya sudah. Nanti ketemu di akhirat. Di Laut Selatan dia dikubur, di Monoloyo dia dikubur, dia dikubur. Jangan membuat sulit keluarga yang masih hidup. Aku kuburan neneng. Nah. Sampai di sini saya bacakan hadis tentang Uhud, hadis tentang Aisyah, pendapat Imam Nawawi, pendapat Syekh bin Baz, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyesali dalam artian alah umpama mati niki ora neng kene swargane luwih jembar. Betul. Oh, ya. Jadi di kota di mana dia meninggal tidak ada pemakaman Muslim lah ya. Pemakaman Muslim itu harus diutamakan paling tidak menurut Imam Al-Qurtubi, diutamakan. Orang Islam dikubur di pemakaman Muslim dan kita alhamdulillah tidak berlomba-lomba tapi banyak tumbuh pemakaman Muslim. Ya karena pemakaman Muslim itu ya akhirnya dikuburkan di tempat di mana orang Islam dikubur di sana. Ada kisah sedikit ya, jadi kakaknya Akhi Husain yang orang katakan, "Oh ini potretnya Habibie." Kayak Habibie ya. Kayak Habibie. Itu kakaknya itu diobatkan di Cina sana. Kakaknya itu diobatkan di Cina sana. Akhirnya meninggal di sana. Namanya Ahmad bin Salim Baraja.
Nah, keluarganya nelpon saya, gimana Ustaz? Ya dikubur di sana. Dikubur di sana. Selesai lah. Nelpon lagi. Ternyata di sana itu nggak ada pemakaman Muslim. Orang kafir mati ya dibakar. Untuk melaksanakan sunnah Rasul harus dikubur, dibawa pulang dengan pesawat terbang. Cuma ada yang ya, saya elok mentok iki ya. Kisah lain itu di radio. Ada penutupan masjid di Beijing, sehingga banyak warga Pakistan, warga Arab, warga Indonesia yang mau sholat itu kecele, ditulis tulisan kecil itu. Masjid ditutup karena corona mengganas lagi. Yang saya harus ngecungi jempol rasido gitu ya. Masjid-masjid di Cina, di Beijing itu ditutup sejak Februari. Agustus dibuka lagi. Masjid-masjid di Indonesia ditutup karo Menteri Agama. Sprene Menteri Agama ini dilengser, burung nyabut. Bila dalahane. Perkara nekat itu masalah lain kan. Tapi secara resmi di Sragen, di Sukoharjo masih ada nggak masjid-masjid yang tutup itu? Masih ada nggak itu? Hah? Masih ada. Kalah karo Peking ya. Kalah karo Beijing itu. Beijing itu Februari tutup karena corona mewabah, sudah mulai mereda. Agustus dibuka, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari menggejolak lagi ditutup. Cuma teknis penutupannya tidak diumumkan, hanya ditempeli kertas. Dan dibukanya sejak Agustus itu loh. Menteri Agama ini teleponan kan, bersama Menteri Agama. Itu begitu. Akhirnya dibawa pulang ke. Yang lain mungkin. Nah. Kalau yang meninggal itu tidak pernah sholat jamaah di masjid, apakah kita boleh menyolatkan? Ya wajib. Perempuan kok. Iya. Ini memang dilematis ya, tapi nggak dilematis. Kalau kita membaca 142 surat An-Nisa itu, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nasa wa la yadhkuruna wa ila qalil. Di antara tanda orang munafik i'tiqadi yang menyebabkan dia itu kafir, itu malas mengerjakan sholat. Ya mungkin sepekan sekali udan nggak ada masalah ya, 1 bulan sekali nggak ke masjid. Nek wis lengganan ya, nanti lain kali kita kupas lebih jauh ya. Saya begini, di kampung itu ada orang meninggal, sinten Bu Anu. Ratanya masjid, salatnya teng omah. Sunnah. Perempuan kok. Sunnah. Enggak pernah ke masjid sama sekali, sunnah, kecuali mungkin Idul Fitri, Idul Adha ya. Saya bismillah saya sholatkan. Ini saudara saya sama Islam. Lain kali lagi ada orang yang meninggal dan enggak pernah ke masjid. Laki-laki mboten tau teng masjid. Salat teng omah kok, seksine sapa? Seksine bojone kali anake. Anak karo bojone ora iso dadi seksi. Saya dengan segala kekhawatiran saya kalau saya salah, saya istighfar pada Allah untuk tidak mau menyelatkan jenazah dia. Kalau yang masjid udan, orang yang masjid loro, orang yang masjid lunga, orang yang masjid nonton bal-balan itu loh.
Gur pisan pindho mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Ke orang yang masjid ora khusyuk nang omah malah khusyuk, alasannya seperti itu. Jadi biang kerok yang menyebabkan masjid-masjid ditutup itu orang-orang seperti ini. Nah, orang yang masjid perkewuh karo tangga, orang yang masjid perkewuh karo tangga, ndak carane gitu ya, munafik dan seterusnya. Nah, ada kesempatan COVID-19, wong ngompor itu nanti. Awas, jaga jarak, awas. Cuci tangan, awas. Ojo yang masjid, awas. Orang yang masjid kok awas, ora awas hatimu. Begitu. Nah, yang akhirnya terus pemahaman kita kepada persoalan ini, kesempatan kita menerangkan kepada masyarakat tentang persoalan, dan ini persoalan yang sangat prinsip. Itu jarang, bahkan yang jadi senjata munafik ora kira sing ngerti Gusti Allah. Iya, rasa dirembuk. Tapi Allah melarang kita menyolatkan orang munafik yang mati, enggak boleh menyolatkan jenazahnya. Kok Allah tidak memberitahu kamu dilarang, 84 surat atau apa, wala tusolli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabri, jangan kamu solatkan dia, orang-orang munafik, karena dia mati dalam keadaan kafir. Allah melarang kita menyolatkan orang munafik. Kalau Allah tidak memberitahu wong munafik sing ora entuk mbok salatke iki wong sing, kalau Allah enggak terangkan itu kan berarti piye kuwi? Maksud saya, kalau Allah melarang kita menyolatkan orang munafik, jenazah orang munafik, Allah terangkan wong munafik ngene. Yang Aki Suparti kemarin minta diterangkan ulang. Orang munafik itu sebut cedha welo-welo itu. Salah satu di antaranya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, nek salat ki wegah. Yang masjid. Saya sampaikan ya, saya disuruh nyolatkan orang yang seperti itu ora wani. Enak. Orang munafik, lah nek munafik. Lha Umar bin Khattab nganti ora ngerti kok. Saking pinternya orang munafik jaga kemunafikan dia. Sehingga Umar bin Khattab itu nganti ora ngerti. Anggarane wong mati, Hudzaifah nyalatke ora nyalatke, aku tak nyalatke. Hudzaifah layat ora layat, aku tak melu layat. Demikian sudah 7:30 lebih. Jadi bismillah ya pesan. Wis aja digonyang endi-endi. Ora ketangan ning ambulan gratis. Ora bab gratise ora. Itba Rasul. Nah, kecuali di kampung kita, di kota kita tidak ada pekuburan muslim. Sampun cedak to itu. Mun kula-kula itu aneh gitu. Kita akhiri dengan doa kepada majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.